Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama tentang urgensi atau pentingnya pendidikan akhlak di usia dini. Tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa akhlak ataupun moral dalam bahasa kita ini sangat penting. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui di antara pendapat para ulama di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas yang kita kenal sebagai turjumanul Quran atau juru bicaranya Al-Quran, mufassir yang paling senior di kalangan sahabat walaupun usianya relatif muda dibandingkan dengan para sahabat yang lebih tua umurnya, tapi ilmunya Masya Allah. Beliau mengatakan di antara tanda kebahagiaan manusia itu ada tujuh indikator kebahagiaan menurut Abdullah bin Abbas. Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Kita saat ini tadi kita mengawali rasa syukur kita memperbarui karena betapa banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita. Maka kalau kita pandai bersyukur, itu adalah indikasi kebahagiaan kita. Yang kedua adalah azwaj as-salihah, yaitu istri pasangan kita yang salihah. Bagi suami berarti istrinya, bagi suami berarti suaminya. Kemudian yang ketiga yang sesuai dengan tema kita, al-aulad al-abrar. Ini mohon maaf salah ketik, ada tanwinnya seharusnya nggak ada ya. Al-aulad al-abrar, anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, penurut, melaksanakan perintah orang tua, menjauhi larangan orang tua, menjadi qurrata a'yun, penghias dan penyejuk mata kita. Itulah yang kita harapkan untuk membahagiakan kita. Yang keempat, al-bi'ah as-salihah, yaitu lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan rumah tangga terkecil kita, lingkungan RT RW kita, lingkungan tempat kerja kita yang familiar ataupun yang kooperatif, yang senantiasa menjadikan kita betah di sana. Itu sebuah tanda kebahagiaan. Yang kelima, al-mal al-halal, harta yang halal, bukan semata-mata banyaknya, tapi yang penting adalah keberkahannya. Yang keenam, tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Jadi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi thalibul ilmi, penuntut ilmu, dan juga menjadi penyampai ilmu, maka insya Allah kita masuk dalam kategori orang yang mendapatkan kebahagiaan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia difahamkan dalam urusan agamanya. Yang ketujuh, barokah fi umrik, yaitu barokah pada usia kita. Kita yang terbatas, ya usia harapan hidup bangsa Indonesia ya hanya 60-an tahun. Tapi kalau diisi dengan prestasi yang baik, dengan hasil-hasil dan kontribusi yang maksimal kepada umat, maka itu akan terkenang sepanjang hidup. Mereka usianya terbatas. Imam Syafi'i itu rahimahullah itu hanya sekitar 44 atau 45. Imam Nawawi juga 40-an, Ibnu Taimiyah juga sekian itu, bahkan mereka belum sempat menikah. Tapi barokah umurnya luar biasa. Bisa kita nikmati hasil karyanya sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya mari kita tadabburi bersama Taucih Rabbani, firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 37. Pada saat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail menjauhi rumahnya di Palestina, karena ya biasalah kesalahpahaman di antara keluarga, sehingga supaya damai dan tentram, maka dibawalah Hajar dan Ismail ini ke tempat yang jauh dari Palestina,
Palestina ke Mekah sangat jauh, ya, paling tidak 1.500 km kurang lebih dengan perjalanan darat tanpa ada kendaraan seperti sekarang ya, kendaraannya hanya berupa unta saat itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri dan putranya di tempat yang tandus, yaitu di Bakkah, nama lain dari Mekah. Dan sebelum meninggalkan itu Ibrahim ragu-ragu, tinggalkan apa enggak ya, dengan kondisi seperti itu, tapi dia yakin ini perintah Allah, maka harus ditinggalkan. Nah, sebelum meninggalkan ini beliau berdoa yang diabadikan di surat Ibrahim ayat 37 ini. Ini yang kita ambil ayat 37 saja ya, sebagai korelasi dengan materi kita ini. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin, pada sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki, tidak mempunyai tanaman sama sekali, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diagungkan, yaitu Baitullah. Jadi Baitullah ini adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali dipakai untuk ibadah itu di Bakkah ini. Ada beberapa pendapat di antara ulama, Ka'bah ini sudah ada di zaman Nabi Adam, dibangun oleh malaikat atas perintah Allah, tapi memang belum berupa bangunan, ya, hanya timbunan batu-batu saja. Kemudian titiknya sudah ada di situ, yaitu di tempat yang sampai sekarang ini ada. Nah, itulah sudah merupakan titik Baitullah Al-Muharram, Mekah yang saat itu dinamakan Bakkah. Kenapa Mekah dinamakan Bakkah? Liziham atau listihamin nasfi, karena manusia berdesak-desakan di sana, menjadi tempat destinasi lah, tempat tujuan sejak dulu Mekah ini sampai sekarang, kecuali karena sekarang musim pandemi ya. Jadi tempat yang sangat tandus, yang tidak ada tanaman sama sekali, disitulah diletakkan Hajar dan Ismail ini. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah meninggalkan anaknya dan ibu dan istrinya. Tapi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu bukan minta fasilitas kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak minta berupa materi secara langsung ya. Tapi ada 3 permintaan di sini, yang mana prioritas utamanya adalah Ibrahim ingin minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, hendaknya mereka ini menjadi generasi penegak sholat, yang melaksanakan sholat, generasi yang bertakwa, generasi yang beriman kepadamu ya Allah, generasi yang bertauhid, yang ahlul ibadah. Itulah. Kemudian faj'al afidatan minan nas, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada mereka. Itu permintaan kedua. Baru yang ketiga, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dengan akhlak mereka yang baik, adab mereka yang baik. Baru yang ketiga ini minta materi, warzuqhu minas samarat, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan, berupa rizki yang halal yang baik, bukan supaya mereka bangga ataupun sombong dengan rizki itu, tapi rizki yang datang dari Allah itu supaya la'allahum yashkurun, menjadikan mereka itu generasi yang bersyukur. Jadi kita bisa melihat skala prioritas di sini ya. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk generasi sesudahnya itu adalah pertama generasi penegak sholat, yaitu ahlu tauhid, ahlu taqwa tadi. Itu sebuah hal yang menjadi pondasi utama, sebuah kebaikan generasi dari sini. Kemudian baru kaitan dengan materi kita di sini, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah mereka sebagai generasi yang baik akhlaknya,
baik adabnya, baik budi pekertinya, sehingga orang-orang senang dengan mereka. Mereka cenderung dan condong bersimpati, berempati kepada generasi yang aku tinggalkan ini. Baru kemudian memikirkan tentang masalah fasilitas. Inilah saya kira sebuah tauladan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mereview sejenak tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia. Ada sebuah perkataan hikmah dari seorang penyair dari Mesir, yaitu Ahmad Syauqi, bahwa tegak atau hancurnya bangsa tergantung pada akhlaknya. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu eksistensinya tergantung pada akhlaknya. Fa inhum dhahabat akhlaquhum, kalau akhlaknya lenyap, maka mereka juga lenyap. Ini sebagai evaluasi bagi kita semuanya tentang runtuhnya kekhalifahan, baik itu khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, atau juga bahkan khilafah Utsmaniyah. Ini faktor utama di antara yang lainnya adalah karena akhlak yang dimiliki oleh para pemimpin khalifah-khalifah yang ada di akhir-akhir masa kejayaan mereka itu tidak bisa amanah, tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang harusnya mereka warisi daripada khulafa ar-rasyidin. Nah, namanya manusia lah ya, tetap ada sisi-sisi manusiawinya, ada mereka bergelimang dalam kemewahan, kemudian mereka bergelimang dalam kemaksiatan dan sebagainya. Ini sejarah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan apalagi generasi sebelumnya, umat-umat terdahulu semuanya itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena akhlaknya. Mereka tidak mau taat kepada para nabi dan rasul, dan mereka banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan siksaan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang sangat terkenal bahwasanya tujuan utama diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau dalam bahasa nahwu ya, tinjauan fikih, kata-kata tinjauan nahwu, kan, innama itu adalah adatul hasr. Aku diutus hanyalah menetapkan yang sesudahnya dan menafikan yang tidak disebutkan. Aku diutus bukan untuk mengurusi masalah ekonomi atau masalah yang lain-lainnya, tapi diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Mengingat masa-masa jahiliyah itu luar biasa, kebobrokan yang dominan itu adalah dalam masalah akhlak. Maka diutuslah beliau untuk memperbaiki kondisi masyarakat jahiliyah dengan akhlaknya ini. Tentunya tidak bisa dihilangkan ya, dari fondasi utamanya adalah akidah itu. Kemudian akhlak itu juga sebagai ukuran keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik moralnya. Jadi standar kemuliaan manusia sebagai seorang mukmin adalah dalam hal akhlaknya. Ini juga menjadi penjelas dari firman Allah di surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Nah, ketakwaan itu adalah menjadi pondasinya dan cerminannya itu adalah pada akhlak manusia. Hadis yang lain dari riwayat Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang faktor apa
yang paling banyak menyebabkan manusia itu bisa masuk surga. Faqal, maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi yang bisa menjadikan seseorang itu masuk surga itu disebabkan oleh ketakwaannya kepada Allah dan perilakunya atau akhlaknya yang baik. Jadi saling melengkapi tadi ya, ketakwaannya. Ketakwaan itu adalah di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada fisik kita, penampilan kita, bentuk badan kita, tapi melihat pada hati kita. Nah, hati itulah sebagai pangkal ataupun dasar daripada ketakwaan kita. Karena di hadis yang lain beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu posisinya di sini, sambil beliau mengisyaratkan di dalam dadanya, dalam hatinya itu. Jadi takwa kemudian husnul khuluq ini bergandengan yang menjadikan seseorang itu masuk ke surga. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, tentang pengertian akhlak. Ini ya. Insya Allah kita sudah sama-sama paham, tapi ini untuk menguatkan pemahaman kita. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, mufradnya, bentuk tunggalnya, khuluq tadi. Sudah kita sebutkan, ahsanuhum khuluqa. Tadi ada kata-kata khuluq. Di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang baik. Jadi ada kata-kata khuluq itu satu, jamaknya akhlak. Kalau khuluq itu mudzakkar ya, kalau akhlak karena jamak taksir ya, tidak beraturan dan tidak berakal, maka dihukumi muannats majazi. Jadi akhlak mahmudah, ada akhlak karimah, ada akhlak mazmumah misalnya. Jadi akhlak itu secara bahasa berarti perangai, tabiat, ataupun bisa berarti agama itu sendiri, kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang Imam Ghazali banyak definisi, tapi diantaranya Imam Ghazali yang beliau sangat konsen di bidang tazkiyatun nafas, atau dalam bahasa yang lain itu sufi ya. Sufi itu adalah intinya tazkiyatun nafas. Beliau membuat sebuah kesimpulan yang bagus bahwa akhlak itu adalah daya kekuatan, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi seolah-olah sudah menjadi refleks ini. Sudah menjadi refleks. Kalau orang yang atau anak-anak kita punya akhlak yang baik, itu tidak disuruh, sudah spontanitas dia. Sudah auto. Sudah otomatis lah. Waktunya sholat tidak perlu diperintahkan, dia sudah ya dengan kesadarannya, kemandiriannya, tertib ya. Kemudian juga dia punya adab, tidak perlu ketika ada gurunya lewat, tidak perlu diperintah supaya menghormat misalnya, tidak perlu, dia sudah punya auto dalam pikirannya, sudah otomatis dia tergerak dengan kebiasaan baiknya itu. Kalau misalnya akhlak yang buruk, misalnya anak-anak tertentu yang pergaulannya bebas, itu juga spontan. Hal-hal tertentu yang misalnya ada informasi atau ada perilaku yang tidak nyaman, dia langsung spontanitas, bahasa Jawanya miso ya, mengumpat. Nah, dengan menyatakan atau kalimat-kalimat kebun binatang misalnya ya, itu spontanitas ya, kayak di daerah tertentu sudah biasa itu. Itulah akhlak berupa perkataan, ada akhlak berupa perilaku, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, kalau kita klasifikasikan pembagian akhlak tadi, kalau akhlak berdasarkan sifatnya, ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah, yang terpuji, ada akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi karena tadi spontanitas, kadang-kadang anak-anak kita ataupun kita sendiri sampai dewasa ini melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya baik, Masya Allah, kita mendengarkan kalau apa itu berita-berita yang bagus, kita mengatakan Masya Allah ya, Tabarakallah. Kalau kita mendengarkan kabar gembira, Alhamdulillah, Allahu Akbar misalnya. Kalau kita melihat sesuatu yang sepertinya kok
luar biasa, tapi itu ada unsur-unsur yang mengherankan, subhanallah misalnya, dan sebagainya. Itu kan sebuah sajiyah tadi ya, apa itu spontanitas ataupun tabiat yang langsung, respon langsung dari kita. Kalau kita biasakan anak-anak sejak kecil dengan yang seperti itu, maka sampai dewasa juga begitu. Nah, kalau kebalikannya, ya sifat tercela dengan kalimat-kalimat yang tidak terpuji. Kemudian kalau berdasarkan kepada objek, ada akhlak kepada khalik dan ada akhlak kepada makhluk. Ini contoh akhlak-akhlak yang terpuji atau mahmudah atau akhlak karimah. Akhlak terpuji, yaitu ada ridho, kita ridho dengan segala takdir Allah Ta'ala, ridho dengan segala macam ketentuan Allah, kemudian kita memiliki sifat jujur, kita memiliki sifat amanah, kemudian juga sopan, sabar, syukur, ikhlas, dan sebagainya. Banyak sekali, ini akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu akhlak-akhlak yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kebalikannya, contoh akhlak yang tercela, akhlak mazmumah. Akhlak yang tercela, diantaranya perilaku kufur, ingkar, tidak mau taat. Di sini juga ada kemaksiatan. Kemudian ada riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian juga sombong. Sombong ini indikasinya ada dua, baturul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Juga ada hasad. Bahkan hasad ini adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia pada zamannya Qabil, yang hasad kepada Habil itu. Dia dinikahkan dengan adiknya, ya, Qabil dinikahkan dengan adiknya Habil, dengan kebalikannya, tapi istrinya yang dinikahi itu lebih buruk rupanya daripada saudaranya itu, sehingga dia menjadi hasad. Apalagi korbannya Habil diterima, korbannya Qabil nggak diterima, lebih hasad lagi, terus begitu ya, sampai dia bunuh adiknya itu. Jadi inilah contoh-contoh akhlak tercela, mazmumah yang harus kita jauhi. Sedangkan akhlak kepada Allah Ta'ala, kepada Khalik, dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya, bertauhid kepada Allah dan tidak syirik. Seperti pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik pada Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kemudian beribadah dengan Allah secara benar. Allah memberikan pesan kepada manusia untuk beribadah kepadanya dengan benar. Perintah kepada manusia supaya beribadah dengan sebenar-benarnya. Juga ada akhlak kita bertawakal, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kita ikhlas kepada Allah. Kemudian kita mahabbah, memiliki kecintaan kepada Allah, kita memiliki rasa takut kepada Allah, khauf. Itu semua adalah akhlak yang harus kita tujukan kepada Khalik. Sedangkan akhlak kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnahnya, ittiba'u sunnatihi, dan al-iqtida'u bihi, menjadikannya sebagai suri tauladan. Juga mahabbatuhu, mencintainya, mencintai ahlul bait, mencintai para sahabatnya, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam tema yang lain masih luas ya. Juga akhlak terhadap diri sendiri, melaksanakan aturan agama, memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, bertanggung jawab, tidak mendolimi diri sendiri, serta menghiasi diri dengan perilaku mulia. Kadang-kadang ada seseorang, mungkin anak kita ataupun anak-anak yang lain, atau barangkali masih di seputaran rumah kita barangkali ya, yang tidak mau makan, tidak mau istirahat. Nah, ini harus kita ingatkan, tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah, kita hanya dititipi. Kalau kita tidak mau makan, tidak mau istirahat, berarti kita telah mendolimi titipan Allah yang ada pada diri kita ini. Kalau kita mendolimi titipan Allah, berarti kita mendolimi kepada yang menitipkan, yaitu kepada Allah kembalinya. Jadi tidak boleh ya kita mendolimi diri sendiri. Kemudian akhlak kepada orang tua dan keluarga, berbuat baik, hormat dan patuh, membantu dan meringankan beban orang tua, rukun dan harmonis,
menjaga nama baik keluarga, serta mendoakan orang tua, khususnya kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalaupun masih hidup tetap didoakan ya. Dan khususnya apabila mereka sudah meninggal. Birrul walidain ini menjadi kunci kesuksesan anak-anak kita. Juga kita sendiri tentunya ya, karena kita juga punya orang tua. Setiap kali kita melakukan kebaikan kepada orang tua, maka itu akan bisa membuat kita bahagia, puas, dan mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita, tercapainya cita-cita kita. Kemudian akhlak terhadap lingkungan ataupun alam dan lingkungan. Kita harus bersyukur dan meyakini bahwa itu pemberian Allah. Tidak boleh kita buang-buang dengan mubadzir. Misalnya tempo hari ada berita para peternak ini ya, petelur, ayam petelur itu buang-buang telurnya karena harga telur menurun dan pakan ternak semakin mahal. Itu sempat viral, akhirnya dia minta maaf ya. Kenapa nggak dikasihkan saja sodako kepada tetangganya, kan banyak membutuhkan, kenapa dibuang-buang? Ini sebuah kemubadiran yang justru mendapatkan kemarahan dari Allah. Nah, harusnya dia bersyukur, toh nanti kan juga ada saatnya naik kan, harga telur fluktuatif. Tempo hari di Malang kan juga ada buang-buang sayuran itu kan, kenapa dibuang-buang? Kenapa nggak dikasihkan saja gratis dapat pahala? Jadi itulah kadang-kadang manusia suka ingin yang sensasional sehingga bisa viral, bisa terkenal itu. Jadi kan berarti ada unsur riaknya, jadi ingin mendapatkan perhatian manusia. Menjaga dan memeliharanya serta tidak merusak alam raya ini. Banyak kejadian banjir ataupun tanah longsor dan sebagainya kan juga tidak lepas dari perbuatan manusia kan. Sehingga Allah mengatakan di surat An-Nisa 79 itu, in ahsan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang menimpamu berupa keburukan itu adalah dari dirimu sendiri. Karena kita yang suka merusak alam ini, suka menebangi hutan tanpa ada kontrol, suka membuang sampah sembarangan misalnya, suka untuk tidak menjaga kesehatan ya, misalnya asal muasal dulu bagaimana terjadinya virus COVID-19 ini di Wuhan saat itu, kan karena perilaku manusia sendiri yang tidak bersih, yang tidak menjaga higienis ya dalam hal makanan itu dan lain sebagainya. Kemudian memanfaatkannya, lingkungan dan serta alam raya ini untuk kebutuhan hidup kita, karena semuanya tersedia untuk kita. Baik, ini sebelumnya kita lihat dulu video singkat ini ya, mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Banyak akhirnya.
masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau dibuat apa jelas ini. Ya, buat apa aja sini ya? Jangan. Gak buat apa aja sini ya? Ya. Eh, Nah, itu tuh orang itu. Misi. Ini dompetnya. namamu siapa? Dion. Baik ya. Baik ya, tadi film singkat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita tentang hikmah kejujuran. Buah daripada kejujuran itu sangat banyak ya. Ini membenarkan firman Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali pada diri kalian. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukannya itu kembali juga kepada kalian. Tadi kan dia menemukan dompet yang berisi uang. Nggak tahu kita jumlahnya berapa. Tapi kan itu kalau dihitung mungkin ya barangkali 500 atau 1 juta lah misalnya ya. Tapi karena dia jujur, yang didapatkan itu jauh lebih banyak. Tadi sudah ada dia berdiri di toko sepatu kan, cerita selanjutnya walaupun nggak disebutkan mungkin dia dibelikan sepatu. Tapi endingnya tadi dia dijadikan sebagai anak asuh, dikuliahkan sampai lulus. Dan itu nilainya jauh lebih banyak daripada dompet dan isinya yang kalau dulu dia tidak kembalikan, itu kita nggak tahu ya nasibnya seperti apa. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kejujuran insya Allah akan memberikan buah yang manis kepada kita semuanya. Maka sebagai orang tua kita harus menanamkan adab. Jadi kalau tadi masalah akhlak, sekarang adab yang ada kaitannya. Adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dari segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam saja. Di Pancasila yang kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalau disingkatkan al-akhlak itu sendiri ya, maksudnya nilai-nilai Islam ada di situ, nilai kemanusiaannya. Nah, contoh adab banyak sekali, ini hanya sekedar sebagian kecil saja. Adab menuntut ilmu, kita harus ikhlas, harus memiliki hati yang bersih, harus tawadhu terhadap ilmu, tidak boleh sombong, harus menghormati kepada gurunya, kemudian menghargai kepada teman-temannya, dan juga harus mencatat ilmu yang kita dapatkan, dan sebagainya, banyak sekali. Termasuk di sana adalah adab majelis. Kalau majelis ilmu secara langsung, itu jelas ada sebagaimana yang dicontohkan para ulama kita dulu. Kalau kita di online seperti ini kan ada majelis ilmunya, yaitu ketika ada pembicara kita dengarkan dengan baik, tidak kita cuekin atau tidak kita ganggu dengan suara-suara yang tidak
patas ya. Jadi ini diantara adab menuntut ilmu. Adab berpakaian, laki-laki beda dengan wanita. Ada secara khusus wanita menutup aurat dengan baik, bukan hanya sekedar tertutup auratnya, tapi jangan sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh misalnya, jangan sampai ada jilbabnya seperti punuk unta, jangan sampai ketat dan sebagainya. Itu ada adab batasan-batasannya. Laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Itu ada adabnya dalam Islam. Adab dalam perjalanan, mulai dari keluar rumah kita berdoa, kemudian kita naik kendaraan juga ada doanya. Selama perjalanan kita juga berdoa. Kalau kita naik yang menanjak, kita baca takbir, Allahu Akbar. Ketika kita melandai, kita baca Alhamdulillah. Ketika kita turun, baca Subhanallah misalnya. Itu adalah adab-adab dan yang ada dalam Islam. Imam Malik rahimahullah yang disebut Imam Darul Hijrah, beliau Imam Ahlul Madinah, karena sejak lahir sampai meninggal beliau di sana, tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk ibadah haji ya tentunya. Pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, kata beliau, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'alamil adab qabla an tata'alamal ilm. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Jadi al-adab qabla al-ilm. Kita pelajari adab dulu sebelum kita mempelajari ilmu. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita lebih banyak membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu meskipun banyak. Karena kalau ilmu yang banyak tanpa dilandasi dengan adab, maka ini ilmunya menjadi liar, menjadi tidak maslahat, malah memberikan kemadorotan. Maka di sini dipentingkan atau ditekankan masalah adab. Masih dua orang itu kita sitir perkataan mereka yang sangat bagus. Imam Malik bin Anas mengatakan menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Abdullah bin Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang beradab ini ternyata butuh waktu yang sangat lama. Begitu pula ibunya Imam Malik juga sebelum mengirim anaknya kepada halaqah, kepada majelis-majelis ilmu juga sama. Pesannya supaya pergilah kamu ke syekh itu, belajarlah dulu adabnya sebelum mengambil ilmunya. Kemudian ibunya Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, wahai putraku, apabila ilmumu bertambah 1 huruf misalnya, maka ketakutanmu kepada Allah juga harus bertambah. Kalau ilmu yang kamu dapatkan itu semakin banyak, tidak menambah rasa takut kepada Allah, maka tidak perlu belajar ilmu itu. Berarti ilmunya yang salah. Karena sesungguhnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kriteria ketakutan itulah menjadi standar seseorang itu disebut ulama. Artinya walaupun orang awam, tapi dia itu rasa khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah, daripada orang yang banyak ilmunya namun sangat berani kepada Allah. Nah, berarti yang lebih dekat dan dalam kriteria ulama yang diinginkan adalah orang yang lebih takut itu. Pelajari adab sebelum ilmu. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. Ini sebuah hikmah dari seorang ulama, Zakaria Al-Ambari rahimahullah. Jadi ada urut-urutannya, ada iman sebagai landasannya, fondasinya, baru kemudian adab, kemudian baru ilmu, nah, kemudian juga baru amal. Ini semua saling terkait. Amal yang baik adalah hasil daripada iman, adab, dan ilmu.
Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat dulu pada fase Mekah. Orientasinya adalah pada masalah keimanan. Kemudian masalah adab adalah masalah akhlak. Itu penekanannya, kemudian juga dilandasi berikutnya dengan ilmu, dan pada tahap di Madinah itu dengan orientasi amal sebanyak-banyaknya, jihad, dan seterusnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam sebuah statementnya bahwa mendidik anak itu adalah jihad. Ini adalah jihad fi sabilillah. Ini adalah seutama-utamanya jihad, yaitu engkau berusaha untuk mendidik anakmu di atas ketaatan kepada Allah. Anak itu adalah amanah. Kalau di surat At-Tahrim yang kita hafal ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kata Ali bin Abi Thalib adalah ta'allamu aw 'allimuhum wa atibuhum. Alimuhumul khaira wa atibuhum, atau atibuhum alimuhul khaira. Ajarilah adab kepada mereka dan ajarilah kebaikan kepada mereka. Jadi mendidik anak dalam rangka untuk taat kepada Allah itu jihad yang luar biasa. Kita banyak menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam bentuk pesan dakwah, bentuk ceramah, bentuk pengajaran dan sebagainya ya kepada orang lain, tapi anak-anak kita biarkan. Tidak kita kasih pengajaran ini berarti kan mendolimi anak-anak kita. Kita nanti dituntut di akhirat. Kenapa kita sebagai orang tuanya nggak memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak sendiri? Nah, terutama adalah tema kita adalah pada usia dini ini. Usia dini ini usia yang sangat rentan sebagai masa-masa untuk anak kita itu meniru perilaku daripada orang tuanya. Kalau yang kita contohkan kepada mereka kebaikan, mereka akan meniru kebaikan kita. Jadi al-usratu sa'idah ini, yaitu keluarga yang bahagia, itu dilandasi oleh rumah tangga yang harmoni. Itu akan menjadikan keluarga bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu kita ciptakan dalam keluarga, maka orang tua inilah sebagai public figure, atau mungkin family figure maksudnya ya, dan figur keluarga di situ yang harus menjadi sentral percontohan. Segala macam kebiasaan mulai yang kecil sampai yang besar itu akan ditiru oleh buah hati kita. Maka harus diwaspadai ya oleh kita orang tua ini, baik ayah ataupun ibu. Nah, Bapak sekalian, Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam buku yang fenomenal Tarbiyatul Aulad maksudnya, itu memberikan 4 atau 5 kesimpulan tentang konsep pendidikan Islam. Ada 5 konsep dalam Islam untuk mendidik anak, yaitu al-mau'idhatu wan nasiha, bimbingan dan nasihat. Yang kedua adalah al-qudwah, ketauladanan tadi. Kemudian yang ketiga al-adah, kebiasaan. Yang keempat al-mulahadha wal muraqabah, perhatian dan pemantauan. Yang kelima adalah al-uqubah, pemberian sanksi. Ini 5 kalau kita jabarkan sangat panjang. Tapi intinya di sini Islam sudah mengatur sedemikian rupa peran orang tua di rumah kita masing-masing. Kita jadikan anak ini sebagai investasi masa depan yang panjang. Mereka boleh berusia pendek, nggak tahu kita dititipkan sampai berapa lama ya. Kita bisa mengasuh anak-anak kita, bisa jadi kita yang mendahului, ataupun anak-anak kita, Allahu a'lam. Tapi selama mereka kita didik atau berada pada didikan kita, dan pada saatnya mungkin kita titipkan di pesantren, di pondok, di boarding school misalnya, maka kita punya kewajiban untuk mendidik mereka dengan maksimal, terutama dengan pendidikan akhlak sejak dini. Ada beberapa faktor pembentuk karakter kita sebagai orang tua ini, dan juga sebagai guru, siapapun kita sebagai pendidik ya, yang bisa memengkarui karakter anak-anak kita. Yang pertama, temperamen dasar kita. Apakah kita yang dominan, ataukah kita yang akrab, yang intim ya, yang sangat dekat dengan anak-anak kita, kemudian sifat kita yang stabil, ataukah cermat dan sebagainya. Jadi sifat dasar kita ini yang mempengaruhi kepada anak-anak kita ini. Kemudian keyakinan, apa yang dipercayai paradigma kita sendiri.
apa yang kita yakini keberadaan ataupun menurun kepada anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya itulah yang merubah kondisi keislamannya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi itu kan mempengaruhi keyakinan orang tua yang Muslim taat, insya Allah anaknya lahir dengan dalam keadaan Muslim yang taat pada tahap-tahap yang masih kecil atau yang selanjutnya. Pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi apa yang kita ketahui, wawasan kita, yang kita baca, kita berinteraksi dengan siapa, yang itu menjadi pola kita, ya, itu akan bisa menurun kepada anak-anak kita. Motivasi hidup, apa yang kita rasakan, kemudian semangat hidup, kita yang memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada mereka, insya Allah itu akan dirasakan dengan baik oleh anak-anak kita. Kemudian perjalanan, apa yang telah kita alami masa lalu kita, pola asuh dan lingkungan. Bagi misalnya orang tua yang punya masa lalu kurang bahagia misalnya ya, karena tertekan oleh misalnya oleh orang tuanya yang punya latar belakang keras misalnya ya, itu juga akan berdampak kepada dia sendiri memperlakukan anak-anaknya. Maka inilah harus kita jaga semuanya. Jadi mengajarkan adab pada anak, yaitu dengan menanamkan akidah, yang pertama. Yang kedua, jauhkan anak kita dari lingkungan yang buruk, karena lingkungan yang buruk ini akan berdampak negatif. Ada salah seorang santri kami ya, yang punya kebiasaan buruk sehingga dia tidak disukai teman-temannya. Kebiasaan buruk lah yang mengarah kepada asusila ya, mohon maaf. Itu ketika ditanya, kenapa anak kamu seperti itu? Katanya, saya terpengaruh oleh dulu teman-teman anak SD itu, teman-teman saya SD itu. Nah, itu dibawa sampai ke pesantren, sampai ke boarding school ini, dan diajarkan kepada anak-anak yang lain sehingga mereka merasa jijik ya. Nah, itu karena terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Mengenalkan sosok Rasulullah SAW ini juga penting untuk anak-anak kita, sehingga dia punya idola. Yang lebih dikenal itu harus Rasulnya, harus sahabat. Bukan seperti yang sekarang mereka lebih akrab dengan drakor itu ya, drama Korea dan artis-artisnya itu. Ya, itulah pola didik kita yang salah. Yang keempat, mengenalkan kalimat-kalimat thayyibah. Bagaimana cara menyampaikan kalimat yang benar, ya, paling tidak memperbanyak istighfar dan sebagainya. Yang kelima, teladan dari orang tua sendiri itu juga penting. Yang keenam, selektif memilih tayangan media untuk anak-anak kita. Kita awasi mereka supaya tidak liar, karena media sosial, tayangan sekarang ini banyak sekali. Ya, khususnya di masa pandemi ini ya, sebuah masa yang sangat rentan. Saya hari Kamis lalu dicurhati oleh salah seorang santri, yang mana santri ini pada semester kemarin itu daring ya. Kami kan di boarding school, anak-anak kita ajari secara normal ya. Nah, ada anak yang izin satu semester itu dari rumah, daring itu. Tidak balik ke asrama, tidak balik ke pondok. Dia berkata, Ustadz, saya merasa adab saya kok hilang ya. Loh, kok bisa ya? Iya, saya dulu itu nggak begini, kok sekarang begini. Maksudnya dulu lebih sopan ya, hatinya lebih lembut, lebih punya unggah-ungguh lah. Tapi sekarang kok kayaknya hilang ini. Sejak kapan kamu merasakan gitu? Dia bilang, ya sejak kemarin itu, masa pandemi saya di rumah satu semester itu. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian ya, pelajaran bagi kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan tidak bisa mengantarkan secara fisik anak-anak langsung ke sekolah, tapi diam diri di rumah. Ternyata ini masalah tersendiri. Menjadikan adab yang harus didapatkan, yang harusnya atau yang seyogyanya didapatkan dari para gurunya, itu enggak didapatkan. Dan dapat dari rumah, itu pun mungkin bapak ibunya mungkin sibuk ya, sehingga yang menjadi gurunya ya media itu. Kalau medianya tidak kontrol, maka akan berpengaruh negatif. Ajarkanlah anak-anak kita agar memiliki adab yang baik, baik itu kepada orang tua, kepada para guru, para ulama ya.
kemudian menghormati dan menghargai orang lain, ada persaudaraan dan bertetangga, juga ada berpakaian, adab makan dan sebagainya. Adab makan ini juga kelihatannya sepele ya, tapi itu dalam Islam sangat ditekankan. Ketika Rasul makan di meja yang satu dengan ada anak kecil, tapi dia belum punya adab, maka Rasul memberikan beberapa nasihat, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, pertama sebelum makan, bismillah dulu. Wakul biyaminik, wakul fi mayalik, makan dengan tangan kananmu, kemudian makan dari makan terdekat dulu. Nah, ini kan adab ya, sebuah contoh yang sepertinya sepele, tapi dari situlah kita akan merubah peradaban dunia. Kalau kita tidak mengawali dari yang kecil, bagaimana kita bisa melakukan yang besar? Maka dengan tangan kanan ini sepertinya sepele, tapi coba kita lihat, mohon maaf, saya berinteraksi dengan para kiai, para ulama, ataupun yang biasanya mungkin diundang pejabat untuk makan-makan, misalnya ya, ada standing partai misalnya, makan dengan berdiri, dan tidak cara mereka makan dengan tangan kiri. Ya, mungkin kalau sendoknya tangan kanan, tapi ngambil lauknya, ngambil pisangnya, ngambil buahnya, dan sebagainya pakai tangan kiri. Minumnya juga sambil berdiri dan dengan tangan kiri, Masya Allah ya. Ini kan tidak sesuai dengan adab Islami, walaupun mungkin beliau paham tentang hukumnya, tapi barangkali karena menghukumi itu hanya sekedar sunnah misalnya, bukan sebuah muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan yang harus dia jaga dimanapun berada, maka dia tidak mempedulikan adab-adab itu, karena menyesuaikan dengan pejabat yang tuan rumah itu kan ini kebalik ya. Harusnya ulama yang menjadi contoh, malah ini pejabatnya yang belum paham masalah adab yang dicontoh. Ini kan kebalik. Nah, ini koreksi lah, saya enggak mengatakan menyudutkan siapapun, enggak, ini koreksi kita semuanya. Kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang juga harus diingatkan tetap ya, ini sebagai tausiah ya, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Berikutnya saya sampaikan sekilas saja, ada 12 cara untuk mendidik anak-anak kita sopan santun ya. Satu, sejak usia dini. Kapan sebaiknya mengajarkan sopan santun ini dimulai? Yaitu sejak anak usia 1-3 tahun sudah bisa dimulai dan dibiasakan untuk belajar sopan santun. Anda bisa mengenalkan sopan santun kepada anak mulai dari hal yang sederhana seperti memberi salam, meminta izin dan sebagainya. Kalau di PPDO Putri itu anak-anak putri diajarkan, kalau ustadz-ustadzah lewat, kalian sedang berjalan, maka berhenti dan menunduk. Nah, itu alhamdulillah terlaksana ya. Berhenti kemudian menunduk, dipersilakan ustadznya lewat, tidak dicuekin. Nah, itu salah satu adab untuk kita ajarkan pada anak-anak juga. Yang kedua, jadilah role model. Cara mengajarkan sopan santun yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak secara konsisten. Pembentukan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan melihat perilaku orang tuanya sehari-hari, maka anak akan belajar bersikap sopan santun dengan sendirinya. Kata pepatah kan, anak guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Ya, maksudnya itu pepatah ya. Dan kalau gurunya itu baik, anaknya insya Allah lebih baik. Kalau gurunya tidak baik, itu akan ditiru ketidakbaikannya oleh anak-anak didiknya kan gitu. Yang ketiga, mulai dari hal yang sederhana. Ingin menciptakan dunia yang lebih baik, pasti ya. Mulailah kita mengajarkan sopan santun dari hal-hal yang sederhana. Dalam bersikap sopan santun, ajarkan anak untuk terbiasa dengan 4 kata penting. Permisi, kalau itu dia mau lewat atau mau bertanya. Tolong, kalau minta tolong apa, maaf, kalau misalnya nyelah pembicaraan ataupun sesuatu yang agak mengganggu. Dan terima kasih kalau diberikan sesuatu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa terima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bisa terima kasih kepada Allah. Jadi ini kata-kata yang sepele tapi penting artinya ya. Ajarkan anak untuk mengucapkan permisi, meminta tolong bila butuh bantuan, meminta maaf jika salah, dan berterima kasih pada orang lain yang telah membantunya.
Yang keempat, lakukan dengan konsisten, istiqomah. Mengajarkan sopan santun adalah suatu proses. Mungkin anak Anda masih sering lupa bagaimana harus bersikap baik. Tetapi sebagai orang tua, jangan pernah lelah untuk mengingatkan mereka. Dan apabila anak Anda bertindak tidak sopan, janganlah terlalu mudah memaklumi sikap mereka, karena hal ini justru akan membuat Anda terlihat tidak konsisten di mata anak. Intinya harus tegas ya, walaupun juga tidak boleh reaktif ya, tetap ada saatnya. Jangan sampai kita perlakukan dia, kita permalukan dia di depan teman-temannya misalnya ya. Itu tetap harus ada cara-cara yang elegan ya, cara yang tepat. Yang kelima, berikan pujian. Ketika anak bersikap baik dan sopan, berikan mereka pujian atau hadiah sebagai rewardnya ya, berupa makanan atau minuman kesukaannya. Ada baiknya jika pujian tidak diberikan terlalu berlebihan, karena hal itu hanya akan membuat anak berlaku sopan untuk mendapat pujian. Jadi ada pamrihnya. Pada prinsipnya, jika anak tidak tahu, maka beritahu mereka. Jika anak sudah tahu dan melanggar, maka tegurlah mereka. Dan jika anak sudah tahu dan berubah, maka pujilah mereka. Jadi secara proporsional dalam memberikan respon kepada anak-anak kita. Keenam, serius dengan hal ini. Ketika anak berbuat salah atau kurang sopan, jangan pernah dijadikan bahan untuk bercanda. Karena hal ini justru akan membuat anak sulit untuk memahami dan mengerti arti sopan santun yang sebenarnya. Dengan menjadikannya sebagai bahan lelucon, anak akan menganggap perbuatannya adalah hal yang lucu. Sebaiknya ingatkan anak dengan lembut ketika mereka berbuat salah pada tempatnya tadi. Yang ketujuh, perhatian pada anak-anak kita. Sesibuk apapun kondisi Anda di rumah, cobalah untuk memberikan perhatian dan respon atas perilakunya. Karena seringkali anak akan melakukan tindakan-tindakan yang dinilai kurang sopan hanya untuk menarik perhatian orang tuanya. Apalagi era saat ini kadang-kadang orang tua lebih sibuk dengan HP-nya daripada ngurusi anaknya. Itu jangan sampai. Mohon maaf langsung 9 ya, saya cari yang 8 di sumber aslinya nggak ada ya. Jadi langsung 9 nggak apa-apa. Melalui cerita dan dongeng. Ada dua hal yang biasanya sangat disukai oleh anak, yaitu musik dan cerita. Ambillah kesempatan ini untuk menceritakan dongeng kepada anak saat menjelang tidur. Pilihlah kisah yang menarik dari buku atau dongeng dan tambahkan dengan imajinasi Anda. Kemudian ceritakan sambil memasukkan nilai-nilai sopan santun kepada anak kita. Kalau tidak bisa langsung, mungkin bisa ngambil cerita dari HP, dari novel, atau dari cerpen dan sebagainya. Terutama kisah para sahabat yang banyak memberi inspirasi. Yang ke-10, kenalkan dengan agama. Pendidikan agama yang baik akan membantu memunculkan perilaku yang baik dan santun. Bagaimanapun agama adalah salah satu pilar yang sangat penting bagi manusia. Kenalkan anak dengan agama sejak usia dini, karena nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama sangat penting untuk menumbuhkan kedewasaan dan pembentukan karakternya ketika ia besar nanti. Yang ke-11, peluk dalam doa. Doa adalah salah satu bentuk keyakinan orang tua terhadap anaknya. Ketika anak Anda tumbuh semakin dewasa, Anda tidak bisa mengawasinya selama 24 jam sehari. Dengan siapa anak bergaul, dengan apa saja yang mempengaruhinya. Karena itu, peluklah selalu anak Anda dalam doa, dan doakan mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ada seorang wartawati di Irak yang menyampaikan lewat Twitternya itu, yang intinya menceritakan ada kondisi orang tua seorang ibu yang sangat kecewa dengan anaknya nggak bisa diatur, nggak mau mandi, nggak mau sholat, nggak mau macam-macam lah. Akhirnya sudah frustasi ya. Ternyata kemudian dikasih saran, ibu tolong doakan, kasih ridho kepada putra panjenengan. Kalau kita bahasanya ya, kepada anak panjenengan anak Anda, doakan Allah akan meridhoi kalau Anda ridho kepada anak-anak. Dan ternyata betul, ternyata anaknya ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik, dan nggak ada sebabnya yang jelas ya. Maksudnya prosesnya dari mana, nggak bisa dilacak. Ternyata ini dari doa-doa orang tua itu.
Terakhir 12 butuh proses. Mengajarkan sopan santun kepada anak membutuhkan kesabaran. Karena ini merupakan sebuah proses dan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jika sopan santun belum terbentuk dalam perilaku anak, tunggulah dengan sabar dan tunjukkan sikap yang baik agar di benaknya tertanam bahwa belajar sopan santun adalah suatu proses menyenangkan. Ingat, mengajarkan sopan santun tidak dapat dilakukan secara instan, karena ini adalah proses pembiasaan. Jadi tidak bisa. Kalau kita mencetak generasi terbaik itu harus dengan tarbiyah yang perlu kesabaran. Ada tambahan dari Ali bin Abi Thalib, fase berinteraksi dengan anak kita. 7 tahun pertama ini perlakukan ia seperti raja, masa pembentukan tumbuh kembang otak menyerap informasi. Kita manja ya, dalam tanda kutip ya, karena saat mereka belum bisa mandiri. 7 tahun kedua, perlakukan ia seperti tawanan perang dalam kedisiplinan. Kemudian ini masa-masa usia, berarti sudah masuk SD ya. Kemudian berikutnya masa penanaman sikap, disiplin dan disiplin. Ini masa-masa SD, sudah menjelang SMP, dan 7 tahun ketika dan seterusnya perlakukannya sebagai teman atau sahabat, dekat dengan anak-anak kita. Nah, ini yang berikutnya, pakar mengatakan 7 sampai dengan 12 tahun adalah golden age, usia emas. Saat itulah fase pembentukan sikap, perilaku, dan penanaman nilai yang paling penting. Para ulama kita dulu, Imam Syafi'i hafal 9 tahun, Imam Ahmad 7 tahun, kemudian juga para imam yang lainnya, Hasan al-Banna itu juga sekitar 10 tahun, Yusuf Qaradawi juga sekitar itu. Mereka ini dibekali sejak kecil dengan Al-Quran, bukan hanya hafalannya, tapi juga pemahamannya dan juga hukum-hukumnya serta akhlak yang ada dalam Al-Quran. Mereka kuasai dengan baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh sholat kepada anak-anak kita di usia 7 tahun, dan apabila 10 tahun belum sholat maka dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini sebuah adab ya, sebuah pendidikan anak, adab sejak dini kepada anak-anak kita itu. Kemudian ini tahapan perkembangan perilaku. Tahap yang pertama 0 sampai 10 adalah perilaku lahiriah. Metode pengembangannya adalah pengarahan, pembiasaan, keteladanan, penguatan, imbalan, dan pelemahan atau hukuman. Reward and punishment itu ya. Kemudian indoktrinasi. Tahap kedua 11 sampai 15 perilaku kesadaran. Metode pengembangannya adalah penanaman nilai melalui dialog, pembimbingan, dan pelibatan. Ini usia anak-anak SMP lah ya. Tahap 3 15 tahun ke atas, kontrol internal atas perilaku. Metode pengembangannya adalah perumusan visi dan misi hidup dan penguatan tanggung jawab pada Allah Ta'ala. Kemandirian usia-usia SMA ke atas ini, supaya mereka jelas visi hidupnya apa. Jangan sampai kebanyakan kita kan anak-anak SMA ataupun lulus SMA, kamu mau jadi apa, itu nggak jelas mau jadi apa, walaupun dia sudah hampir lulus atau mungkin sudah kuliah ya. Baik, saya kira itu jamaah sekalian tentang materi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.